Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pendidikan multikultural akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan tema pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan saya Muhammad Darmawan dan rekan saya yaitu Siti Hamidatul Wafiqoh. Sebelum memulai pembelajaran atau pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari teman-teman simak dan pahami presentasi dari kelompok 11. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Kemudian ada pengertian konflik. Konflik adalah pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat atau antar bangsa-bangsa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Berdasarkan sifatnya, konflik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama konflik destruktif, yang kedua yaitu konflik konstruktif. Konflik destruktif yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Kemudian ada konflik konstruktif yang merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Adapun contoh dari kasus konfliknya yaitu yang pertama konflik destruktif. Contohnya konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu konflik konstruktif. Konflik ini contohnya yaitu perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Kemudian konflik berdasarkan posisi pelakunya terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu konflik vertikal yang merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik antar kelas atas dengan kelas bawah. Kemudian konflik antar pemerintah pusat dengan daerah, dan konflik antara orang tua dan anak. Konflik yang kedua yaitu konflik horizontal, yang merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya yaitu konflik antar suku, antar ras, dan konflik agama. Konflik yang ketiga yaitu konflik diagonal. Konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi. Contohnya yaitu konflik yang terjadi di Aceh. Selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik. Di antaranya yaitu 1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang per orang yang telah menyebabkan konflik antar individu. Yang kedua itu perbedaan kebudayaan, di mana pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola kepribadian dan pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan, di mana mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarananya. Selanjutnya yaitu upaya penanganan konflik, diantaranya yaitu integrating, di mana penyelesaian konflik dengan cara ini dapat menumbuhkan pemikiran yang kreatif. Yang kedua itu obliging, di mana gaya obliging ini penyelesaian konflik dengan kerelaan. Biasanya seseorang atau salah satu pihak yang terlibat konflik akan mengalah. Yang ketiga itu dominating, di mana pihak yang berkonflik menggunakan kekuasaannya untuk mendominasi orang lain untuk menyetujui atas dasar posisinya. Kemudian ada avoiding, di
yaitu pihak-pihak yang bertentangan mengambil keputusan untuk berpisah atau menghindar secara fisik. Dan yang akhir yaitu yang kelima yaitu compromising, yaitu pihak yang berkonflik harus mengorbankan keinginan atau kebutuhannya dan terlibat bersama dalam proses mencapai sasaran untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu peranan pendidikan multikultural dalam resolusi konflik. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman. Diskusi diperlukan untuk menyelesaikan konflik dengan menambah kesadaran orang-orang mengenai situasi, memberikan mereka suatu pandangan ke dalam bagaimana mereka dapat mencapai tujuan sendiri tanpa mengurangi percaya diri orang-orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan keeratan kelompok. Ketika konflik diselesaikan secara efektif, anggota tim dapat mengembangkan penghargaan kuat bersama dan keyakinan yang terbaharui kembali dalam kemampuan mereka untuk bekerja bersama-sama. Yang ketiga yaitu memperbaiki pengetahuan diri. Konflik mendorong individu untuk mengkaji tujuan mereka dengan rincian akhir, membantu mereka memahami sesuatu yang paling penting bagi mereka, terus menajamkan fokus mereka dan memperbaiki efektivitas mereka. Itulah presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab dilakukan di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.